Ustadz Helmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Yang kami muliakan, kami hormati saudara-saudaraku semuanya jamaah Mumtaz Al-Muhajirin di rumah masing-masing atau nanti kalau sudah direkam dan dimanapun berada. Alhamdulillahirabbil alamin. Marilah bersama-sama kita senantiasa menghaturkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena atas ridho, rahmat dan berkahnya kita sekalian mendapatkan sebuah nikmat yang luar biasa besar, yakni diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala dapat berjumpa dengan bulan Ramadan dan kita dapat beribadah di dalamnya. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin, amin. Sholawat dan salam marilah juga senantiasa kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Semoga kecintaan kita kepada beliau semakin hari semakin bertambah-tambah, sehingga semakin besar keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada Rasul-Nya. Semakin besar semangat kita untuk meneladani beliau, sehingga nanti kita di yaumil qiyamah mendapatkan syafaat dari beliau sallallahu alaihi wasallam. Allahumma. Saudara-saudaraku rahimakumullah, pada kesempatan kali ini izinkan kami menyampaikan bahwa suatu hari ada seorang sahabat yang dikenal sebagai Abu Amr atau Abu Amrah menemui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan minta diajari sebuah kalimat yang penting dalam agama ini, dan beliau sallallahu alaihi wasallam berpesan, qul amantu billah tsumastaqim. Katakanlah aku beriman kepada Allah, tsumastaqim, lalu istiqomahlah. Saudara-saudaraku semua rahimakumullah, jadi kewajiban kita setelah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kewajiban yang kedua adalah menjaga keimanan itu terus-menerus dengan istiqomah sampai nanti kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka mengaji dalam situasi semacam ini yang kita tidak bisa hadir di masjid sebagaimana biasanya, lalu tetap mengaji melalui Zoom berjamaah bersama keluarga adalah bagian dari cara kita untuk menjaga keimanan kita. Jangan sampai iman ini semakin hari semakin berkurang lalu jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Qul amantu billah tsumastaqim. Istiqomah terus-menerus menjaga keimanan kita ini sampai akhir hayat. Itu betapa penting. Sebab tidak ada jaminan bagi kita, tidak ada yang berani menjamin diri kita bahwa kita yang saat ini
mengaji bersama, bahkan melalui forum Zoom semacam ini, besok atau mungkin bulan depan atau mungkin tahun depan, apakah kita masih dalam keadaan keimanan yang baik atau mungkin bahkan berkurang. Na'udzubillah min dzalik. Tentu harapan kita semoga sampai kapanpun, sampai akhir hayat, iman kita tetap kukuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, amin. Maka penting bagi kita untuk terus-menerus menjaga keimanan kita. Bapak Ibu rahimakumullah. Pada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada seseorang yang bernama Rajal bin Unfuwah. Rajal bin Unfuwah ini termasuk orang yang hidup pada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkumpul bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkumpul dengan para sahabat yang lainnya. Bahkan hafalan Al-Qur'annya termasuk banyak. Pada suatu hari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ketika berkumpul dengan beberapa sahabat, beliau Shallallahu Alaihi Wasallam dawuh, aku melihat salah seorang di antara kalian yang nanti gerahamnya itu di neraka lebih besar daripada gunung Uhud. Para sahabat pada waktu itu tentu khawatir siapakah satu di antara orang yang dipandang oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam nanti di akhir akhirat itu gerahamnya lebih besar daripada gunung Uhud di neraka. Itu artinya ada seseorang yang dipandang oleh Nabi yang nanti itu masuk neraka. Lalu orang-orang yang berkumpul pada waktu itu, termasuk Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, satu demi satu meninggal dunia, dan kesemuanya meninggal dalam keadaan iman yang baik. Tinggal dua orang, yakni Abu Hurairah radhiyallahu anhu dan Rajal bin Unfuwah. Dalam keadaan tinggal dua orang ini, Abu Hurairah tiap hari hampir panas dingin badannya. Iki nega aku ya Rajal ini. Seseorang yang dahulu pernah disampaikan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa nanti di neraka gerahamnya lebih besar daripada gunung Uhud. Maka pada waktu itu khalifah dipimpin oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ketika itu ada seseorang yang mengaku diri sebagai nabi, yakni Musailamah. Pengaruh Musailamah ini semakin hari semakin banyak. Bahkan dalam sebuah riwayat disebutkan hampir 10.000 orang yang mempercayai Musailamah sebagai nabi. Lalu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu meminta kepada Rajal bin Unfuwah sebagai delegasi dakwah menemui Musailamah. Ketika Rajal bin Unfuwah bertemu dengan Musailamah, ngomong, ternyata Rajal bin Unfuwah terpengaruh dengan ucapan Musailamah al-Kadzdzab. Sehingga Rajal membenarkan kenabian Musailamah. Berita ini didengar oleh banyak orang, lalu sebagian orang-orang yang imannya kurang kuat lalu menyimpulkan itu Rajal bin Unfuwah saja, seseorang yang hafalan Al-Qur'annya banyak, membenarkan kenabian Musailamah, maka pengikut Musailamah al-Kadzdzab semakin banyak. Bahkan dalam sebuah riwayat disampaikan lebih dari 10.000. Maka Abu Bakar As-Siddiq mengambil kesimpulan ini sudah tidak bisa didiamkan. Dakwah sudah dilakukan, tapi justru Rajal bin Unfuwah malah katut kepada Musailamah. Lalu dia lakukanlah penyerangan untuk Musailamah, Rajal dan kawan-kawannya. Dalam penyerbuan itu Rajal bin Unfuwah tewas. Ini Bapak, Ibu sekalian rahimakumullah. Orang yang pernah hidup pada zaman Nabi, pernah bertemu Nabi, hafalan Al-Qur'annya banyak, di akhir hidupnya bisa terpeleset membenarkan kenabian Musailamah dan mati dalam keadaan su'ul khotimah. Nauzubillah min dzalik. Inilah pentingnya bahwa kita ngugemi dawuh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Qul amantu billah
tsumastaqim. Ada sebuah cerita lagi, Imam Al-Qurtubi dalam sebuah kitab Tadhkirah menyampaikan sebuah kisah bahwa dahulu ada seorang pemuda yang sangat rajin ke masjid. Bahkan berangkat ke masjid sebelum azan karena dia muadzinnya. Jadi pemuda ini setiap hari berangkat ke masjid untuk memandangkan azan. Pada zaman dahulu belum ada speaker, naik ke menara terus ke atas begitu. Ketika sudah di atas menara lalu azan. Itu dilakukan berhari-hari dalam kehidupan pemuda itu. Pada suatu hari ketika dia naik menara untuk mengumandangkan azan, rumah yang tidak jauh dari masjid yang biasanya jendelanya tertutup, itu jendelanya terbuka. Pemuda ini melihat ada seorang gadis yang cantik yang berada di jendela itu. Maka degup jantungnya berdetak. Ini, gadis ini sangat cantik. Lalu dia berpikir ini azan atau mendatangi gadis itu. Tiba-tiba dia terpengaruh untuk turun mendatangi gadis itu. Setelah mengetuk pintu rumah gadis itu, dan pemuda ini menyampaikan isi hatinya, disampaikan, oh tidak mungkin, tidak mungkin. Kenapa tidak mungkin? Gadis itu menjawab, saya Nasrani sedangkan engkau adalah seorang Muslim. Bagaimana caranya agar aku dapat menikahimu? Ya, pindah agama. Ternyata pemuda itu memilih untuk pindah agama demi menikahi sang gadis itu. Apa yang terjadi di malam pertama setelah ia menikah? Pemuda itu yang biasanya naik menara biasa saja, etel saja, lalu dia naik ke lantai 2 di rumah gadis itu. Sang gadis, sang istri sudah menunggu di kamar di atas. Tiba-tiba ketika menaiki lantai itu, pemuda itu terpeleset. Mungkin saking gemetarnya, istrinya saking cantiknya, dia terpeleset jatuh dan mati. Naudzubillah min dzalik. Imam Al-Qurtubi mengatakan, jangan sampai kita mengakhiri hidup kita sebagaimana pemuda itu, yakni su'ul khotimah. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, maka penting bagi kita untuk terus-menerus menjaga keimanan kita. Qul amantu billah tsumastaqim. Karena akhir hidup kita itu yang paling penting. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah dawuh, innamal a'malu bil khawatimi. Sesungguhnya segala sesuatu itu sangat tergantung kepada akhirnya. Bila akhir hidup kita baik, meskipun mungkin di masa lalu pernah melakukan keburukan-keburukan, lalu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memenuhi akhir hidup kita dengan keimanan, kebaikan-kebaikan, amal soleh, dan kita meninggal dalam keadaan la ilaha illallah, itu insya Allah husnul khatimah. Pada zaman Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ada seorang yang namanya Usairim bin Abdul Ashal. Usairim ini seorang kafir. Lalu ia tertarik untuk memeluk agama Islam. Lalu pada suatu hari ia menemui Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wahai Nabi, saya ingin masuk Islam. Oh ya silakan. Lalu mengucapkan syahadat di hadapan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Setelah ia mengucapkan syahadat, lalu berbicara kepada Nabi. Wahai Nabi, biasanya orang Islam itu kan sholat. Oh ini masih pagi, belum waktunya sholat. Nanti zuhur siang. Ini para sahabat sedang mempersiapkan. Ini mau ada serangan dari musuh kita, ini mau perang. Apakah engkau mau berangkat bersama para sahabat yang lain untuk melakukan perang? Siap. Lalu berangkatlah Usairim bin Abdul Ashal mengikuti peperangan bersama Nabi dan para sahabat yang lain. Dalam peperangan itu Usairim bin Abdul Ashal ternyata termasuk orang yang gugur. Lalu para sahabat mengambil orang-orang yang gugur, dikelompokkan kepada orang-orang yang muslim lalu dikuburkan. Seusai dikuburkan para sahabat ini terjadi perbincangan. Ini Usairim, kira-kira ini masuk surga atau enggak ya? Dia masuk Islam baru tadi pagi. Dan sekarang sudah meninggal dunia. Bahkan sholat aja belum pernah melakukan sholat.
Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mendengar perbincangan ini. Lalu beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Usairim fil jannah. Usairim masuk surga. Bapak Ibu rahimakumullah. Inilah penting bagi kita untuk menjaga keimanan ini terus menerus. Itulah seseorang yang sering diucapkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa ada seseorang yang seumur hidupnya belum sekalipun keningnya digunakan untuk bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi ia masuk surga. Siapa dia? Usairim bin Abdul Ashar. Apalagi kita yang dalam hidup ini sudah memeluk Islam dengan baik, sudah banyak melakukan peribadahan-peribadahan setiap hari. Semoga kita dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala, dituntun oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa bisa berpegangan terhadap keyakinan ini, pada iman ini sampai nanti akhir hayat. Amin, amin. Mungkin itu Pak Helmi yang dapat kami sampaikan betapa penting bagi kita untuk terus-menerus menjaga keimanan kita. Jangan sampai terpeleset sehingga kita nanti di akhir hayat justru malah sebaliknya. Karena kita tidak tahu, di antara kita tidak tahu kapan kita akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang umurnya mungkin muda, ada mungkin tua, tidak ada yang tahu. Karena tidak ada yang tahu kapan kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah maka penting bagi kita untuk terus-menerus bersiap. Bersiap dengan keimanan, dengan amal soleh, berbuat baik kepada istri, kepada suami, kepada anak-anak kita, kepada mertua kita, orang tua kita, sahabat-sahabat kita, tetangga-tetangga kita. Karena kita kapanpun siap atau tidak siap, kalau Allah Subhanahu wa taala sudah memanggil, kalau malaikat Israel alaihissalam sudah datang, kita harus siap untuk menghadapnya. Maka betapa penting untuk senantiasa menjaga keimanan kita. Mungkin itu Pak Helmi yang dapat kami sampaikan. Sekarang sudah jam 11.35 ya, mestinya 19.30 ya. Mudah-mudahan. Jazakallah khair Ustadz Muhaimin, subhanallah, tausiahnya ini sangat menyentuh sekali. Kita bermuhasabah bahwa sesungguhnya yang namanya idza jaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Jika tiba masanya, tidak ada yang bisa mengawalkan ataupun mengakhirkan. Sehingga kita pilihannya cuma satu, kul amantum billahi tsumastaqom. Untuk kita menjaga istiqomah sampai dengan akhir hayat nanti. Ustadz, kita setiap tarawih ini ada satu door prize untuk jamaah. Tolong Ustadz untuk memberikan satu pertanyaan, nanti jamaah akan menjawab untuk dapat door prize-nya. Monggo Ustadz. Baik, tadi ketika saya menyampaikan ada seorang sahabat yang sebelumnya kafir, lalu masuk Islam dan berakhir dalam keadaan syahid. Siapakah nama sahabat itu? Ya. Monggo, sama sekalian beri tanda tangan, apa namanya? Seperti ini kalau mau menjawab. Siapa nama sahabat yang tadinya kafir, kemudian masuk Islam, kemudian meninggal dunia dan masuk surga? Pak Nur gitu. Mencoba ya kalau salah. Pak Nur. Salman Al-Farisi bukan ya? Bukan. Bukan ya. Bukan ya? Oh ya. Pak Warno, Pak. Pak Warno, monggo Pak Warno. Usairim bin Abdul Ashar. Betul. Subhanallah, Pak Warno. Selamat Pak Warno. Terus malam ini jatuh ke tangan Pak Warno.
sebuah apa tidak tahu ya. Tiga pintu. Baik, jazakallah khair Ustadz Muhaimin atas Sama-sama. silaturahimnya dengan kami. Semoga situasi kita bisa bertemu kembali secara offline, insya Allah. Amin. Baik, jamaah sekalian yang dirahmati Allah.